Ini pelajaran penting, makanya kuburan itu nanyanya cuma 3, nggak banyak-banyak. Di situ sholat nggak ditanya, di situ puasa nggak ditanya, zakat nggak ditanya, di situ nggak ditanya bagaimana tanggung jawab kamu sebagai suami, gimana tanggung jawab kamu sebagai istri, nggak ditanya. 3 inti yang ditanya. Ini kalau kita kagak baik-baik di dunia jaga ini, nggak baik-baik mempelajari ini, nggak baik-baik memperhatikan ini, nggak selamat. Berat banget selamat. Alhamdulillah ya Allah, segala puji puja hanya kita serahkan, sampaikan kepada yang menciptakan kita, yang memberikan segala-galanya untuk kita. Walaula hidayatuh, kalau bukan karena hidayatnya, kita nggak akan bisa seperti ini. Semuanya karena nikmatnya, karena hidayatnya, karena taufiknya, kita bisa kumpul pada Lailatul Sulasa di majelis Madrasatul Hadis. Ingat dan ingat bahwa seluruh kejadian baik, mulai dari ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, dan seluruh aktivitas sosial lainnya yang baik, kecuali memang nikmat Allah, hidayat Allah, taufik Allah. Titik, nggak ada yang dari yang lain. Nggak dari kekuatan kita, nggak dari daya kita, nggak dari segala sesuatu apapun. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini prinsip yang harus kita jadikan pegangan, yang terus menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup, yang terus tersimpan rapi dan kuat dalam hati kita. Karena mukmin umat Sayyidina Muhammad, pada saat dia bangun tidur, itu yang harus pertama dia ingat adalah Allah. Jadi kalau bangun tidur ingatnya selain Allah, Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mukmin laki-laki dan perempuan yang benar-benar namanya mukmin, itu kalau dia bangun tidur, yang pertama di otaknya itu adalah Allah. Nah, ini dibantu oleh Nabi kita, ya. Oke, iklannya jangan telat. Iya, sebelum ngaji. Iya. Badan terasa dingin, meriang, duit nggak punya, silakan jahe Qadir. Ya, silakan. Ini jahe. Oh, udah panas banget lagi. Hah? Bukan tambah meriang, tambah. Laki lu kemana? Kemana kagak datang ngaji? Bagaimana lu ngaji? Lah ngaji berangkat dari rumah bareng kemari, lakinya Mang Lancong dia kagak tahu. Coba itu. Biarin jadi anak murid Abu ya deh. Amin ya Allah. Amin. Balik lagi, mukmin laki-laki dan perempuan saat dia bangun tidur yang harus diingat adalah Allah. Nah, karena yang harus pertama diingat Allah, maka yang terucap Allah. Nah, maka Nabi ngajarin kalau bangun tidur itu, bangun tidur malam, ya, yang pertama dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi Nabi itu ajarannya itu kan Allah yang menetapkan. Jadi itu akan sinkron. Akan sinkron. Nah, kenapa setiap bangun tidur setelah kita baru lagi hidup, baru lagi sadar, yang pertama yang harus kita ingat itu Allah. Karena agar ingatan kita kepada Allah ini kayak kita ngingetin sesuatu yang memang itu nggak bisa terlepas dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama bangun tidur, Allah, alhamdulillah, makasih Allah, udah dikasih hidup lagi dari Kau matikan aku. Allah, Allah. Nah, kalau sudah punya kebiasaan seperti itu, setiap habis mati bangun yang diingat Allah, terus bergulirnya hari itu jadi kebiasaan, sehingga dikit-dikit pada waktu sadarnya itu yang diingat Allah. Aman berarti kalau sudah seperti itu. Amannya kenapa? Nah, kalau mati nanti ditanya man rabbuka, itu akan spontan keluar dari jawaban jujur kita. Siapa yang ada di hati kita, itu yang paling pertama teringat. Siapa? Allah. Makanya orang mukmin kalau ditanya man rabbuka, kata Rasulullah, itu nggak pakai gagap-gagap, nggak pakai kayak orang pelok. Nah, bisa nggak begitu? Kalau saya Turmuzi Abdul Jalil, bapak-bapak, ibu-ibu belum bisa begitu, kita nggak bisa selamat di kuburan. Enggak, siapapun kalian enggak. Mau hafal Quran ke, mau hafal hadis ke, enggak bakal. Enggak. Hafal Quran, hafal hadis itu adalah alat untuk bisa mengenalkan diri kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin terus kita mengikuti Rasulullah. Itu alat semuanya, Pak. Saya tuh ngaji lama-lama dari SD sampai umur 25 ngaji, nggak berhenti-berhenti, itu ngejar alat. Ngejar alat untuk bisa sampai kepada ma'rifah kasarnya. Sampai kepada mengenal Allah sebaik-baik. Nah, maka caranya di hati kita itu jangan ada selain Allah. Yang kita cintai, yang kita takuti, yang kita sandarkan segala harapan kita, yang kita adukan segala permasalahan kita, yang kita minta tolong segala hajat dan keperluan kita. Hanya Allah. Nah, ini juga Allah kasih tahu caranya, dibantu oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad, yaitu lewat salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, makanya kalau lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusuin. Dah, saya hanya kepada Engkau meminta, hanya kepada Engkau aku menyembah, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Nah, nanti kalau ditanya di malaikat, di alam barzah, man rabbuka, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, gitu. Ini pelajaran penting, makanya kuburan itu nanyanya cuma 3, nggak banyak-banyak. Di situ sholat nggak ditanya, di situ puasa nggak ditanya, zakat nggak ditanya, di situ nggak ditanya bagaimana tanggung jawab kamu sebagai suami, gimana tanggung jawab kamu sebagai istri, nggak ditanya. 3 inti yang ditanya. Ini kalau kita kagak baik-baik di dunia yang jaga ini, nggak baik-baik mempelajari ini, nggak baik-baik memperhatikan ini, nggak selamat.
Berat banget selamat. Makanya kita latihan dari sekarang. Nanti kalau bangun tidur, siapapun yang bangun tidur duluan, ya, istri atau kita duluan, nanti pas kita bangun tidur, yang pertama suruh tanya istri kita ke kita, siapa Tuhan kau? Kalau di situ jawaban kita spontan Allah, maka Allah yang ada di hati kita. Karena dia yang akan memproses akal kita. Tapi kalau di situ, oh, apaan sih lo? Waduh Pak, jangan mati dulu kalau masih kayak begitu. Itu nggak bakal bisa jawab. Bini nanya, man rabbuka? Enggak, gua kagak sama dia, gua nggak pacaran sama dia. Lah, itu berarti ini. Kang Udin, hati-hati. Pak Haji mana? Oh, kira gua Pak Haji Udin. Kalau Pak Haji Udin mah enggak lah. Kalau Pak Haji Karmin insya Allah dia. Karena kelihatan gaya-gayanya Ustaz Rasmi. Paham? Nah, maka latihan Pak. Allahnya jangan ditinggal. Makanya dibiasain segala sesuatunya itu. Mau kita lagi senang banget, dapat duit, umur panjang, badan sehat, laki sehat, istri sehat, keluarga baik, dapat tender, dapat kerjaan, dapat apaan aja, nengok ke langit. Itu belajarnya kayak begitu, nengok langsung ke langit. Ya Allah, makasih ya Rob. Tuh. Gitu biasainnya. Lagi markir, lagi ngitung tanah pasar, toto deng, ngasih pisang 2 tandan, nengok ke langit. Ya Rob, makasih ya Allah. Langsung makasih sama yang ngasih Bang Apu. Makasih Bang. Tuh, Pak. Belajarnya kayak gitu. Makanya kita kalau bangun tidur, saya ulangi, diajarin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. So, itu nikmat. Belajar gitu. Jadi akan meresap, akan jadi prinsip Allah itu dalam hati kita. Sehingga refleks kita itu adalah Allah, semuanya Allah. Nah ini kita bisa ngaji semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih bisa ngaji kayak gini. Siapa yang ngasih? Allah. Yang ngasih donat? Allah. Lewat tangan hambanya. Yang ngasih kita pakaian, yang ngasih kita baju, yang terus menjaga kebaikan kita, yang terus menutupi kekurangan kita, siapa? Allah, jangan yang lain. Kalau yang lain-lain, hatinya ada aja selain Allah, itu repot nanti. Nah, makanya biasain kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Jangan mau tidur dengerin musik. Oh, tidur. Bangun, ya udah. Nanti kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka? Tabuk langsung. Beneran ditabuk Pak. Ini makanya saya sampaikan Pak, ngeri banget Pak. Nah itu yang pertama. Untuk Allah nggak boleh ada sekutu. Untuk Allah itu nggak boleh ada sekutu Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah terus, karena Allah punya keinginan, kalian ini nggak bisa kenal dengan aku, kalian ini nggak bisa mengibadah kepada aku, kalian ini nggak pernah bisa mengesahkan aku, mentuhankan aku, kecuali dengan aku berikan tahu. Dengan aku berikan tahu kepada kalian. Lewat Rasulullah. Nah makanya 2 kalimat ini nyatu. Asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna. 2 nih. Berarti kalau kita baik saja sama Allah. Kita ngelupain sebenarnya kita tuh kenal Allah tuh gara-gara siapa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang nyampein? Kita lupakan ini Pak. Nah, itu nggak selamat juga karena pertanyaannya bukan hanya sekedar man rabbuka. Tapi juga apa? Wa ma dinuka wa man nabiyuka.
Gitu. Karena banyak juga masyarakat akhir zaman ini, karena dia sudah merasa kedekatannya dengan Allah luar biasa, sehingga Allah, entah gurur, tipuan apa yang masuk, tapi dia lupa sebenarnya siapa sosok mulia dari makhluk Allah yang mengenalkan dia kepada Allah, yang mengenalkan dia tentang Tuhannya yang Esa, yang mengenalkan dia bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah sang pencipta segalanya dan tidak ada pencipta kecualinya. Itu dia lupa. Akhirnya apa? Karena lupa pembawa syariat ini, pembawa ajaran ini, akhirnya apa? Timbullah eling. Pokoknya kalau udah di hatinya ingat Allah, cukup sudah. Makanya ada sebuah ajaran-ajaran kalau hatinya udah ingat Allah, dia nggak perlu sembahyang. Nah, ini ciri, Pak. Ciri kebangatan zikir sama Allah, tapi dia lupa tata cara yang Allah ajarkan lewat Sayyidina Muhammad. Nah, makanya berapa banyak orang yang tergelincir, zikirnya zikir kepada Allah, tapi kenapa dia ini yang nggak gampang sekali ditipu oleh iblis? Karena kenapa? Dia melupakan satu sosok yang sebenarnya membawa tata cara bagaimana kita dekat dengan Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad. Ingetin. Makanya baca syahadat itu, makanya kenapa dinamakan tasyahud? Itu kesaksian. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua ayat aja bapak-bapak baca. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Batal. Lah jangankan sholat, Islam kita aja Bang Ito batal. Kalau hanya bilang, ada orang kafir mau masuk Islam bilangnya asyhadu an la ilaha illallah. Dah, dia memang di situ, enggak sah Islam. Enggak sah. Kalau dia umat terdahulu harus mengatakan, misalkan Musa, ya Musa kalimullah atau Rasulullah. Zaman Sayyidina Isa Rasulullah. Lah kalau di zaman kita sebagai nabi penutup, sebagai syariat penutup, harus disebutkan itu. Tidak disebutkan, tidak dianggap beriman. Nah, maka kalau Allah sudah hadir di hati kita untuk pencipta kita dan tidak ada yang lain, maka hadirkan pula sosok manusia yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Muhammad. Dua, aman berarti. Allah terus teringat karena ada di hati kita. Allah terus teringat karena ada di hati kita. Menghadirkan Rasulullah dalam setiap aktivitas kita, ini bagaimana caranya? Nah, maka awalannya adalah perbanyak sholat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.